Perkenalkan, saya Gloria Hillary Kesaldia dengan NIM 2018-65001. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bahan alami imunostimulan pada organisme budidaya. Tapi sebelumnya saya akan membahas sedikit mengenai apa itu sistem imun. Apa itu sistem imun? Sistem imun atau sistem kekebalan adalah mekanisme pertahanan diri terhadap partikel asing atau patogen. Apa saja fungsi dari sistem imun? Pertama, pertahanan tubuh untuk menangkal patogen dari luar. Yang kedua, menjaga homeostasis fungsi tubuh. Ketiga, sebagai penjaga atau pengawas. Sistem imun pada ikan dibedakan menjadi dua, non-spesifik atau alamiah, dan yang kedua yaitu spesifik atau adaptif. Non-spesifik adalah pertahanan pertama tubuh ikan untuk menghadapi serangan penyakit atau patogen yang akan masuk ke dalam tubuh. Dan yang kedua adaptif, pertahanan kedua dan bersifat spesifik, mengenali patogen atau sumber penyakit. Komponen sistem pertahanan tubuh ikan terdiri atas 4. Yang pertama, komponen sel dan jaringan. Yang kedua, sistem imun non-spesifik. Yang ketiga, sistem imun spesifik. Yang keempat, sistem imun spesifik seluler. Berikut penjelasannya. Komponen sel dan jaringan. 1. Tipe organ imunitas sangat bervariasi antara ikan satu dengan yang lainnya. 2. Sistem imunitas ikan mempunyai respon imun selular dan humoral dan organ-organ yang fungsi utamanya terlibat dalam pertahanan imunitas. 3. Bagian anterior ginjal berfungsi hematopoietik, merupakan organ imunitas utama yang bertanggung jawab untuk fagositosis, aktivitas proses antigen dan pembentukan IgM, dan memori imunitas melalui pusat melanomakrogia. Terdapat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap imunitas ikan. Yang pertama, faktor suhu. Yang kedua, stres. Ketiga, polutan. Keempat, nutrisi dan mikronutrien. Dan yang kelima, immunomodulators. Faktor suhu. Ikan digolongkan ke dalam kelompok poikilothermic, di mana proses fisiologi dari ikan sangat bergantung terhadap suhu di sekitarnya atau suhu lingkungannya. Sistem pertahanan tubuh ikan juga bergantung pada suhu lingkungannya atau temperature dependent. Suhu lingkungan sangat terkait dengan reaksi antigen antibodi yang berawal dari kerjasama selular atau cellular cooperation dengan sel limfosit. Stres. Kondisi stres sangat berdampak negatif terhadap tubuh ikan. Kondisi stres disebabkan oleh faktor kimia, faktor fisik, dan faktor biologi. Dampak dari faktor-faktor tersebut yaitu turunnya kandungan limfosit dalam darah ikan. Kemudian yang kedua, terjadi peningkatan gula darah akibat naiknya adrenalin. Yang ketiga, terjadi kekacauan pada osmoregulasi. 3. Polutan, zat-zat kimia, dan logam berat yang masuk ke dalam perairan sangat berbahaya bagi ikan atau biota perairan yang ada di situ. Dampaknya yaitu sistem pernafasan insak menjadi rusak, sehingga oksigen yang masuk ke dalam tubuh ikan atau biota perairan di situ akan menjadi terhambat dan akan berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan ikan. Keempat, nutrisi dan mikronutrien. Nutrisi yang akan diberikan kepada ikan harus optimal agar ikan dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Mikronutrien sebagai antioksidan, misalnya vitamin C dan E. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu immunomodulator, suatu unsur yang dicampur dengan antigen dalam vaksinasi dan meningkatkan efektivitas vaksin. Sekarang kita sudah mengetahui apa itu sistem imun, fungsi sistem imun, pembagian sistem imun, dan faktor-faktor yang mempengaruhi sistem imun. Nah, untuk meningkatkan sistem imun, kita harus meningkatkannya.
Meningkatkannya dengan apa? Saya akan mengambil contoh yaitu rumput laut sebagai bahan alami yang diolah menjadi bubuk. Dan di situ kita akan melihat efektivitas bubuk rumput laut sebagai imunostimulan terhadap bakteri Streptococcus inae pada ikan lele dumbo. Berikut penjelasannya. Usaha budidaya ikan lele dumbo memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena merupakan salah satu komoditas hasil perikanan yang potensial untuk diekspor. Budidaya ikan lele secara intensif telah banyak dilakukan, seperti penggunaan benih unggul, pemberian pakan yang berkualitas, dan manajemen pemeliharaan yang terkontrol. Akan tetapi budidaya intensif tidak menjamin ikan lele terhindar dari penyakit, seperti penyakit yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus sp. Bakteri Streptococcus sp merupakan bakteri yang menyebabkan penyakit streptokokisiasis yang menyerang pada ikan air tawar maupun laut dan dapat berujung kepada kematian ikan. Berbagai cara telah dilakukan untuk menanggulangi serangan penyakit pada ikan budidaya, seperti pemberian vaksin, desinfektan, dan antibiotik. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kekebalan tubuh imunitas pada ikan dari serangan penyakit. Dalam upaya meningkatkan imunitas pada ikan ada berbagai tumbuhan herbal yang dapat digunakan seperti alga merah, Gracilaria sp. Alga merah merupakan rumput laut yang memiliki komponen kimia utama berupa agar dan keragenan. Jenis rumput laut ini merupakan bahan alami yang mengandung lipopolisakarida dan flavonoid yang dapat digunakan sebagai imunostimulan. Rumput laut merah yang akan digunakan didapatkan di pasar, dikeringkan dengan cara dijemur, kemudian dihancurkan dengan menumbuk sampai halus, diayak untuk mendapatkan bubuk rumput laut merah. Bakteri Streptococcus inae diambil dari stok murni, lalu dinukleasi pada media TSA dengan menggunakan jarum OC yang sebelumnya telah dipanaskan menggunakan bunsen. Kemudian distrek model zigzag pada media agar, lalu ditutup dan disimpan dengan posisi terbalik selama 24 jam. Setelah itu memisahkan satu koloni menggunakan jarum OC, lalu dicelupkan pada media TSB cair dan divortek hingga homogen. Selanjutnya diinkubasi kembali selama 24 jam dan bakteri siap digunakan. Pemberian bubuk rumput laut merah dengan cara perendaman terbukti efektif meningkatkan imunitas pada ikan lele dumbo yang diinfeksi bakteri Streptococcus inae. Tingkat kelangsungan hidup terbaik terdapat pada dosis bubuk rumput laut merah 100 mg setelah perendaman dengan bubuk rumput laut merah total leukosit ikan lele dumbo bertambah. Sekian presentasi saya, terima kasih. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you.